Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Marika Alayubi dari kelas 96 absen 7. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bab teknologi ramah lingkungan. Pertama yaitu jelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Kedua, jelaskan 3 prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu refine, menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Yang kedua yaitu reduce, mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Yang ketiga yaitu reuse, bahan-bahan yang tidak dipakai, diproses atau diolah untuk digunakan kembali. Yang ketiga yaitu sebutkan 4 bidang aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nomor 3, bidang aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu energi, yang kedua transportasi, yang ketiga induksi, dan yang keempat lingkungan. Berempat, jelaskan 8 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang energi. Yang pertama yaitu biofuel, jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik dan dapat diperbarui. Ada 2 jenis biofuel yaitu etanol, salah satu jenis alkohol, biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut biosolar. Yang kedua yaitu biogas, jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan organik yang digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran urin hewan dan sisa makanan. Yang ketiga yaitu sel surya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Yang keempat yaitu hydropower, menggunakan energi gerak dan aliran air untuk menghasilkan listrik. Yang kelima ocean power, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Yang keenam wind power, pembangkit listrik tenaga angin ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. 2 jenis pembangkit LTA yaitu di daratan dan di pantai. Yang ketujuh yaitu geothermal, merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Yang kedelapan yaitu fuel cell, fuel cell dan hydrogen power, penggabungan inti atau fusi atom-atom hidrogen dan oksigen hingga menghasilkan listrik. Nomor 5, jelaskan perbedaan antara bioetanol dan biodiesel dan biogas. Bioetanol dibuat dengan fermentasi karbohidrat yang tinggi. Biodiesel bahan baku pembuatan berasal dari lemak nabati, dan biogas bahan baku pembuatan berasal dari kotoran urin hewan dan sisa makanan. Nomor 6, menurutmu Indonesia harus lebih fokus pada pengembangan energi apa? Mengapa? Jelaskan jawabmu. Menurut saya Indonesia harus lebih fokus kepada pengembangan energi wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Karena wind power ini merupakan teknologi yang paling murah. Angin juga tersebar luas dan tidak pernah habis dan sekaligus bebas polusi. Nomor 7, konsep fisika apakah yang diterapkan pada teknologi hydropower dan wind power? Energi kinetik atau gerak untuk menghasilkan listrik. Nomor 8, menurutmu apakah Indonesia berpotensi mengembangkan teknologi ocean power? Jelaskan alasanmu. Menurut saya Indonesia memiliki potensi energi gelombang laut yang besar, namun belum saatnya. Salah satu wilayah perairan yang memiliki gelombang cukup tinggi adalah perairan selatan Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Penelitian Manek 2019, tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Jawa berkisar antara 0,8 meter sampai 4,5 meter. Nilai tinggi gelombang tertinggi terjadi pada bulan Agustus. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian tentang potensi energi gelombang laut sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia memiliki potensi energi gelombang laut yang besar, namun belum saatnya. Karena
Karena ocean power ini membutuhkan biaya yang besar dan alat ini mudah rusak akibat korosi oleh air laut, badai, dan di dunia ini hanya sedikit daerah yang cocok dibangun teknologi ini. Nomor 9. Apakah bentukan air bisa menghasilkan bahan bakar? Jelaskan jawabanmu dan prosesnya. Iya, yaitu fuel cell dan hydrogen power menggunakan gas hidrogen H2 dan gas oksigen atau O2. Reaksi akan menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nomor 10. Jelaskan 3 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama yaitu kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle, merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai penggerak mesin. Yang kedua yaitu mobil surya atau solar car, merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Yang ketiga yaitu mobil listrik atau electric car, merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai. Selanjutnya nomor 11. Apakah mobil listrik sudah dibuat di Indonesia? Carilah informasinya dan jelaskan secara singkat proses pembakarannya. Sudah. Pada 16 Maret 2022, produksi mobil listrik perdana dilakukan oleh Hyundai lewat model Ioniq 5. Cara kerja mobil listrik secara umum. Yang pertama, saat pada akselerasi ditekan, kontrol modul mengatur aliran daya listrik dari baterai ke inverter. Kedua, inverter mengubah arus listrik dari DC ke AC, kemudian disalurkan ke motor traksi. 3. Motor traksi mengubah daya listrik menjadi energi kinetik atau rotasi atau perputaran. 4. Putaran rotor pada motor traksi menggerakkan transmisi untuk memutar roda sehingga mobil berjalan. Nomor 12. Jelaskan 4 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Pertama, biopori, teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Kedua, fitoremediasi, merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghalangkan bahan cemar, baik itu senyawa organik maupun organik. Yang ketiga, composting toilet, proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses manusia. Yang terakhir yaitu water purification atau pemurnian air. 13. Jelaskan perbedaan pengolahan sampah organik dengan metode biopori dan metode komposter seperti keranjang Takakura. Metode biopori menggunakan lubang resapan air di bawah tanah. Metode keranjang Takakura menggunakan wadah dan ditutup oleh plastik diberi sirkulasi udara. Selanjutnya nomor 14. Sebutkan beberapa tanaman fitoremediasi yang bisa mengurai polutan tanah. Yang pertama yaitu bunga matahari. Kedua, eceng gondok. 3, lidah mertua. 4, tembakau. 5, padi. Dan terakhir, sawi. Nomor 15. Eceng gondok dapat digunakan sebagai fitoremediasi, tetapi justru diberantas di perairan karena menimbulkan kerusakan. Mengapa? Jelaskan jawabmu. Eceng gondok termasuk jenis tumbuhan invasif. Penyebaran tumbuhan asing dapat mengancam ekosistem atau proses awal menuju kepunahan spesies tertentu. Nomor 16. Jelaskan cara dan gambar dari composting toilet. Proses ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk memfasilitasi pengolahan aerobik, penyerapan air, dan mencegah bau. Nomor 17.
Jelaskan secara singkat mekanisme teknologi pemurnian air dengan cara osmosis balik. Jelas. Adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik arah aliran secara alami dan menyebabkan air dari lautan yang pekat mengalir ke arah lautan encer sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Nomor 18. Jelaskan cara teknologi biopulping. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikrob dan jamur sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nomor 19. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan minyak bumi disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena memiliki dampak negatif terhadap udara, air, tanah, makhluk hidup, dan iklim. Menghasilkan polusi udara berupa debu, uap asap, dan bau. Menghasilkan kubangan air limbah, dan kotoran beracun. Menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 sampai dengan 5 kali lebih besar. Nomor 20. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan batu bara disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor. Proses produksi batu bara pun merusak tanah dan mencemari air dan udara. Batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Nomor 21. Jelaskan 20 usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jabarkan jawabanmu dengan alasan. Yang pertama yaitu membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Yang ketiga, matikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Nomor 4. Jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Misal 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Nomor 6. Jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Ketujuh, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Jangan buang kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Menggunakan air secukupnya saat mandi dan bercuci. Yang ke-10, jangan sering-sering nyalakan mematikan AC. Yang ke-11, menanam tanaman di rumah agar sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Yang ke-12, memasang timer pada alat pendingin udara. Yang ke-13, hindari penggunaan peralatan listrik selama puncak waktu. Yang ke-14, jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Yang ke-15, memanfaatkan angin dan panas matahari untuk menghindari penggunaan peralatan listrik yang tidak perlu seperti hair dryer atau pengering pakaian. Yang ke-16, atur waktu penggunaan AC sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ke-17, berinvestasi pada produk listrik yang hemat energi seperti pompa air, tenaga surya, dan panel surya. Yang ke-18, buat sumur air. Yang ke-19, membuat lubang biopori.
Yang ke-20, sesuaikan daya listrik. Itu saja jawaban dari pertanyaan bab teknologi ramah lingkungan. Terima kasih sudah mau mendengar dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.